Dan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kita akan belajar sama-sama serial Alkitab menjawab tentang bahasan yang kelima, tentang penolakan. Tentang apa? Ya kan, salah satu kerinduan umat manusia adalah merasa dirinya dihargai. Kerinduan umat manusia merasa dirinya diterima. Iya kan, sehingga ketika di rumah tangga baik suami, istri, anak-anak merasa tertolak, nggak dihargai, maka mereka akan cari penghargaan itu di luar, saudara. Mereka akan cari penghargaan atau penerimaan itu di luar. Dengan kelakuan yang aneh-aneh, tujuannya cuma satu, supaya merasa diterima di luar. Ini yang berbahaya sekali buat setiap kita orang percaya. Sehingga di keluarga tidak ada penerimaan, dalam rumah tangga tidak ada penerimaan, maka cari penghargaan itu di luar. Cari pujian itu di luar. Sehingga apa? Supaya saya diterima. Supaya saya diterima di komunitas saya, supaya saya diterima di teman-teman saya. Nah, hari ini itu yang akan saya bagikan buat setiap kita tentang penolakan, ya saudaraku. Dan sebelum saya membacakan firman Tuhan, mari sama-sama kita akan mengakukan penyataan iman kita. Sama-sama pegang Alkitab kita di tangan kanan kita dan sama-sama kita nyatakan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Dia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya. Nah, kenapa di dunia ini banyak penolakan? Karena Alkitab mencatat bahwa dunia sudah jatuh di dalam tangan si jahat. Coba lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 bilang begini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si. Jadi selama kita tinggal di dalam dunia, saudaraku, dunia akan menghargaimu dengan apa yang kau punya. Saya ulangi sekali lagi. Dunia akan menghargai saudara dan saya berdasarkan apa yang kita punya. Sehingga ketika kita tidak punya sesuatu yang layak menurut ukuran dunia untuk dihargai, maka engkau tidak dihargai. Engkau tidak dianggap. Bahkan kau cenderung ditolak. Kenapa? Oh, lu gak masuk golongan saya. Kamu gak masuk hitungan saya. Kenapa? Karena ukurannya ada standarnya. Gitu loh. Standar itulah yang ditetapkan di dalam ukuran orang-orang dunia, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya orang yang pengen merasa diterima, orang yang pengen merasa dihargai, suka-sukanya dia melakukan apa aja. Yang penting saya diterima. Baik di dalam komunitas saya maupun dalam keluarga saya, dalam rumah tangga saya, yang penting saya diterima. Tujuannya itu, sekalipun saya harus ancur-ancuran, saya harus patah-patahan, gak apa-apa. Yang penting saya diterima. Karena itu kebutuhan dari manusia. Sehingga ketika dia tidak memiliki sesuatu yang tidak dihargai oleh manusia sebagai sebuah penerimaan, dia akan cari di luar. Dia akan cari di luar. Dan orang-orang seperti ini akan jadi orang lain, saudaraku. Tidak jadi dirinya sendiri, dia akan jadi orang lain. Kenapa? Karena dia beranggapan, oh saya diterima di komunitas ini, saya diterima di teman-teman saya, kalau saya berlaku seperti ini. Dan Alkitab sudah mencatat ada banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan Tuhan Yesus pun ditolak. Jadi saya ambil sebuah kesimpulan seperti ini. Berarti penolakan juga dialami oleh Tuhan Yesus. Penolakan dialami oleh orang-orang yang katanya mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, nabi-nabinya Tuhan. Mereka mengalami penolakan, so why? Terus kenapa? Kalau memang saya harus tertolak, kenapa?
Ini yang akan saya bagikan buat setiap kita hari ini supaya kita nggak jadi orang lain. Be yourself, bilang kanan kirinya, jadi diri sendiri. Nggak usah jadi orang lain hanya untuk engkau merasa diterima dan dihargai. Saudaraku, engkau berharga, engkau diterima. Sekalipun sekelilingmu tidak dihargai, engkau tidak diterima. Coba lihat dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 9 dan ayat 11. 9 sampai 11. Yohanes pasal yang pertama ayat 9, 10 dan 11. Perhatikan. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, oleh dia. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11 kita baca sama-sama, 3, 4. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi apa? Orang-orang kepunyaannya itu apa? Enggak menerimanya, menolaknya. Berarti dapat dikatakan Yesus adalah produk tertolak. Nggak diterima kok. Yesus ditolak, saudaraku. Yesus nggak diterima, kedatangan yang nggak diakui. Lihat lagi selanjutnya, Markus 6 ayat 3. Markus pasal 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya dan perempuan ada bersama-sama dengan kita? Lalu mereka apa? Dan apa? Yesus ditolak. Yesus aja gak diterima. Terus kita berharap diterima. Akhirnya kita mulai lakukan segala sesuatu untuk kita bisa diterima di sebuah golongan, kita bisa diterima di teman-teman dekat, kita bisa diterima di orang-orang tertentu yang kita pengen berbaur di dalamnya. Ketika ada orang-orang yang sedang mengandung, ibu-ibu yang sedang mengandung, anak bisa tertolak ketika tidak diinginkan. Ketika anak itu sudah lahir, ketika dalam kandungan dia mengalami penolakan, di sekolah pun dia mengalami penolakan. Bertumbuh beranjak dewasa, dia juga mengalami penolakan. Karena tidak disukai, tidak dicintai oleh orang-orang di sekelilingnya. Nah, orang seperti ini akan bertumbuh seperti orang-orang yang haus akan pujian, haus akan penerimaan. Sehingga dia berharap sesuatu, saya berharap saya diterima di golongan ini. Saya berharap saya diterima di rumah tangga saya. Saya berharap saya diterima di keluarga saya. Makanya saya ajak setiap umat Tuhan, belajar untuk menerima anak-anakmu dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Suami-suami, istri-istri, belajar menerima pasanganmu dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Jangan nyesel kalau nanti istri lu atau suami lu diambil orang baru nyesel. Kenapa? Karena di luar sana ada orang-orang yang siap menerima mereka. Di luar sana ada banyak orang yang siap menerima pasanganmu dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Hanya karena kekurangan sedikit, kita tolak. Kita nggak terima. Akhirnya merasa tertolaklah pasangan kita. Aduh, saya di sini Pak nggak dihargai. Suami saya nggak dihargai, istri saya nggak menghargai. Saya nggak dihargai suami saya nggak dihargai istri saya. Buat apa lagi saya hidup Pak? Ya buat makan lah. Makanya kalau ada orang pasangan kita mulai gemuk, jangan berpikir lu aman. Bisa jadi dia stres sama lu, bos. Daripada gue ngurusin suami gue, mendingan makan we lah. Lu pikir gemuk subur, gue terawat nih, lihat nih suaminya, suami gue nih, istri gue nih terawat karena gue.
Dia stres bos ngadapin lu. Daripada lari lu makan aja lah gua lah. Saudara, belajar untuk menerima. Karena di luar sana ada banyak orang, si jahat memakai orang-orang dunia untuk menerima pasangan kita, menerima anak-anak kita, bahkan menerima diri kita dengan cara-caranya yang aneh. Saya ingat betul ketika saya baru belajar nakal. Untuk diterima di tongkrongan saya mesti ngerokok. Untuk diterima di tongkrongan saya mesti belajar minum. Karena kalau enggak, cupu lu, katro. Sesedot aja, setenggak aja. Udah sesedot, tambahin lagi, setenggak, tambahin lagi. Karena apa? Merasa pengen diterima. Dan itu yang saya cari waktu itu. Karena itu kebutuhan saudara, itu kebutuhan manusia yang gak bisa ditolak. Setiap manusia butuh dihargai, setiap manusia butuh diterima. Makanya orang Kristen tuh gampang banget ngejangkau jiwa harusnya. Kenapa? Karena orang berdosa terima, ayo gak apa-apa. Yesus mengasihimu kok. Gampang. Datang aja sama Tuhan. Seharusnya. Tapi masalahnya sebaliknya sekarang ada banyak orang Kristen bukan lagi menerima tapi menghakimi. Orang berdosa, kita suci. Karena gak mau menerima orang berdosa. Orang berdosa di luar sana butuh penerimaan. Sehingga ketika dia diterima, yang penting terima dulu, nanti Roh Kudus akan melawat dia. Daud juga pernah mengalami penolakan. Atau lebih tepatnya Daud juga adalah produk penolakan dari keluarganya. 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal 16 ayat 10 dan ayat 11. Ini ketika Samuel datang kepada Isai, ayahnya Daud. Untuk meminta, siapa sih kira-kira nih anaknya dari Isai yang mau diurapi. Ada 8 termasuk Daud tapi yang dipanggil cuma 7. Demikian Isai menyuruh ke-7 anaknya, padahal bukan 7 saudaraku. Ya, Daud gak diperhitungkan. Demikian Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel, tapi Samuel berkata kepada Isai, semua ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ini ke anakmu semua? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang menggalakkan kambing domba. Gak dihitung. Kalau dihitung minimal Isai telepon. Pulang ada Samuel. Udah biarin aja, 7 aja yang lewat. Karena 7 ini biasa berperang. Ternyata 7-7 gak ada dipanggil. Daud gak diperhitungkan. Makanya Daud sempat mengalami penolakan dan dia tulis di Mazmur. Perkataannya begini dalam Mazmur 27 ayat 10. Coba buka Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Produk tertolak. Tapi dia tahu, tertolak itu gak baik. Makanya dia buat statement seperti ini, sekalipun ayahku, ibuku tidak menganggap aku tahu Tuhan menyambut aku. Dan ini yang saya mau ingatkan, baik Yesus, Daud, sama-sama produk tertolak. Tapi tahu menyikapi bagaimana penolakan itu dalam dirinya gitu loh. Bukan cuma Daud, bukan cuma Tuhan Yesus, ada lagi Yefta. Coba lihat Hakim-Hakim 11 ayat 2. Siapa Yefta? Yefta adalah anak perempuan sundal. Yang tidak diperhitungkan oleh saudara-saudaranya. Hakim-Hakim 11 ayat 2, juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dari keluarga kami sebab engkau anak perempuan lain.
Gak dianggap Yefta, tapi pada akhirnya apa? Dipanggil. Dipakai Tuhan. Jadi gini saudara, hati-hati yang kau berpikir, engkau gak dianggap, engkau gak tertolak. Orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang tertolak justru orang-orang itu yang dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang tidak dianggap oleh manusia, tidak dianggap oleh dunia, akan dipakai Tuhan, akan dimuliakan Tuhan. Dari keluarga saya yang paling gak dianggap saudara. Buat apa gue bilang, aduh masa depan dia mah hancur, suram udah. Tapi puji Tuhan, haleluya. Tuhan menemukan saya. Orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia. Yang bahkan dianggap oleh orang-orang dunia sebagai orang-orang yang dipinggirkan. Itu dipakai Tuhan dahsyat. Makanya pesan saya begini saudara, kalau engkau lihat ada orang-orang yang tertolak, engkau lihat ada orang-orang yang gak dianggap, jangan kau ikut-ikut ambil bagian menolak dan mendianggap mereka. Terkadang orang Tuhan pakai sesuatu yang tidak dianggap, Tuhan pakai sesuatu yang kecil untuk mempermalukan yang besar. Belajar untuk menghargai semua orang, siapapun dia. Mungkin dia bawahanmu. Mungkin dia orang-orang yang kepintarannya tidak lebih daripadamu. Mungkin dia harta bendanya tidak lebih banyak daripadamu. Belajar menghargai mereka. Karena Yesus juga mati buat mereka. Terakhir Yusuf. Yusuf pun mengalami penolakan ya saudara ya. Kejadian 37 ayat 4. Kejadian 37 ayat 4 bilang begini. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya, tidak mau menyapanya dengan ramah. Yusuf ditolak sama saudara-saudaranya, dimusuhin. Masukin dalam sumur yuk, masukin. Jual aja yuk, jual. Tapi Tuhan pakai dia lebih dahsyat. Jadi kalau hari-hari ini engkau melakukan sesuatu di luar firman Tuhan hanya untuk diterima, saya bilang bertobat. Jadilah dirimu sendiri, gak usah nganggap dirimu, saya pengen diterima, saya mesti lakukan ini. Be yourself. Selama orang taat sama Tuhan, selama orang hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, selama orang hidup takut akan Tuhan, Tuhan yang akan angkat hidupmu. Tuhan yang akan promosikan hidupmu. Sekalipun engkau bukan siapa-siapa, bersama Yesus engkau menjadi sesuatu. Nah saya pelajari begini saudara ya, karena kita nggak bisa menghindari, kita nggak bisa mengelak akan terjadinya ketidakpenghargaan terhadap diri kita, maka kita harus menyikapinya dengan baik. Karena penolakan itu pasti ada. Ketidakterimaan terhadap diri kita di luar sana pasti akan kita alami. Siapapun kita, ya siapapun kita akan pernah dan kita mungkin sangat bisa mengalami penolakan ini. Tapi sekarang akhirnya saya mau mengajak setiap kita untuk mengerti ketika penolakan itu sedang terjadi dalam hidupmu, engkau tidak diterima di suatu tempat oleh karena engkau mungkin ya nggak diperhitungkan. Apa sikapmu? Yang pertama dengar baik. Ini perlu kita jadi landasan hidup kita. Supaya engkau tidak jadi orang-orang yang kecewa, gampang patah semangat dan akhirnya jadi sama dengan orang-orang dunia. Yang pertama ketika kita mengalami penolakan atau tidak dihargai, yang pertama ingat bahwa manusia bisa menolak kita. Dunia bisa menolak kita dan tidak menghargai kita. Namun Tuhan menerima kita. Itu yang perlu kita ingat. Sehingga ketika kita masuk dalam satu komunitas, kita nggak diterima oleh karena standar komunitas itu terlalu tinggi untuk kita masuk bergabung, it's okay, saya mundur. Kita nggak usah jadi sama dengan orang-orang seperti itu. Kenapa? Nanti justru kita akan sama melakukan dosa yang sama. Akan menjadi orang-orang yang menolak orang-orang yang masuk dalam lingkungan kita. Jadi dasar hidup kita mesti benar. Sekalipun saya mengalami penolakan, saya tidak diterima dimanapun, saya tahu Tuhan tetap menerima saya. Lebih baik engkau ditolak di dunia daripada engkau ditolak di sorga.
Lihat kanan kirinya bilang, lu pilih mana? Ih, jangan lihat saya. Lu suruh ngomong sama sebelah kanan kirinya, lu pilih mana? Kamu pilih yang mana? Lebih baik kita ditolak dunia, nggak berapa lama saudara, 70, 80 kalau kita kuat. Daripada engkau ditolak di surga, surga mau masuk pintu bilang, siapa ya? Siapa kamu? Satu-satunya hal baik yang ada di setan, satu-satunya, adalah ketika dia ditolak, dia nggak kecewa. Kita sering menolak setan, dalam nama Yesus aku tolak engkau. Aku tolak, aku tolak. Apakah setan bilang begini, ih jahat sekali, sakit hati saya, ditolak saya. Setan bilang begitu, nah. Dia bilang besok gue sikat lagi lu. Satu-satunya hal baik, setan ditolak gak jadi sakit hati. Dia tetap sikat lu, besok pagi datang lagi kok. Dia gak kecewa. Sakit saya komandan, sakit hati saya. Tiap kali saya datang dia tolak saya, tiap kali saya datang dia tolak saya, sakit hati saya. Setan gak bilang begitu. Besok dia bilang, oke lu tolak gue sekarang, besok gue datang lagi. Ditolak lagi besok, bukan cuma ditolak, aku patahkan, aku ikat, aku remuk, aku hancurkan dalam nama Yesus. Bayangin, bukan cuma ditolak, saya diinjak-injak harga diri saya. Saudara dikasih dalam Tuhan. Sekalipun engkau ditolak, sekalipun engkau diterima, engkau tetap diterima di pemadaman Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 37, coba lihat. Apa perkataan Tuhan Yesus buat orang yang datang sama Tuhan? Kita baca sama-sama Yohanes pasal 6 ayat 37. Kita baca sama-sama 3, 4. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia yes. Barang siapa yang datang kepada Yesus, dia tidak akan aku buang. Ini kebanggaan kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Tatkala kita datang sama Tuhan, saya tahu Tuhan terima saya. Apa adanya saya, bukan ada apanya saya. Dunia menerima kita, ada apanya kita, bukan apa adanya. Ya, orang-orang muda yang belum nikah, cari pacar diterima ada apanya, apa adanya. Hah? Apa adanya atau ada apanya? Apa-apa adalah Pak lah. Yang penting kawin. Iya sekarang lu bilang kawin, nanti lu bos. Pendeta saya sakit hati, kenapa istri saya, ampun saya pikir cantik, nggak tahu pas baru bangun tidur, aduh iler di mana-mana pendeta. Terima apa adanya. Pendeta selama ini saya pacaran sama dia, ya ampun wangi surgawi kalau lewat. Giliran udah kawin pendeta, satu hari baru kawin pendeta. Dia sapa saya, sayang selamat pagi, aduh ya ampun pendeta baunya. Bukan cuma bau dapur, bau ketek, bau WC, semua bau ada di dia. Saya cek pendeta bukan pakai Rexona, pakai tawas dia ternyata. Masih ada gitu tawas hari ini. Terima apa adanya. Ya Pak ya? Ih gak ada yang nyaut Bapak. Pak terima apa adanya Pak. Terima. Terima dia. Demikian ibu-ibu terima dia lah. Apa adanya, jangan ada apanya. Dia punya kekurangan lah, sama kayak kita punya kekurangan. Yesus kita terima kita apa adanya. Amin. Yang kedua, karena kita nggak dapat menghindari terjadinya penolakan dalam hidup kita, maka kita perlu tahu apa sikap kita ketika kita mengalami penolakan. Yang pertama ingat bahwa manusia bisa menolak dan tidak menghargai kita, namun Tuhan menerima kita. Yang kedua ingat bahwa keberhargaan kita tidak berdasarkan penilaian manusia. Ya, penilaian manusia terhadap saudara dan saya nilainya itu tergantung dengan apa yang kita punya, apa yang kita bawa.
Penilaian manusia. Puji Tuhan ya, anak kamu sekarang udah jadi orang. Emang dulu kerak? Astaga. Tolak ukur jadi orangnya itu di mana? Hah? Blunder. Coba lihat saudara, lihat kanan kiri saudara. Masih orang enggak? Kalau masih orang berarti memang dari orok kita udah orang. Dari dulu memang kita udah jadi orang. Oh ya maksudnya bukan jadi orang begitu, pendeta maksudnya udah sukses. Lo dari mana ukuran sukses? Hah? Tolak ukuran sukses dari mana? S1, S2? Nah apa itu? Tolak ukur dari mana? Kan gak ada. Ada yang kerjanya S2, hidupnya mewah, hidupnya segala sesuatu. Tapi apa? Korupsi. Tapi apa? Ambil bini orang, ambil istri orang, sukses begitu. Iya kan, tolak ukur sukses di mana? Penerimaan manusia terhadap diri saudara dan saya itu ukurannya dunia. Tapi Yesus menilai kita karena kita berharga. Untuk ukuran orang-orang atau kumpulan orang-orang berambut lurus ketika rambut keriting ditolak keriting. Ngapain lu masuk? Sana. Rambut lu bukan angka 1. Rambut lu gini-gini. Menghindar. Karena ada ukurannya. Tolak ukurnya ada. Bayangkan saudara dikasih dalam Tuhan. Sampai ada nanti dipakai di, apa itu namanya itu? Supaya diterima dicatok. Ini kok sebenarnya keras banget sih suaranya sih. Korban atau pelaku ini? Untuk diterima, berubah jangan. Gak usah berubah jadi orang lain. Jadi orang lain saudaraku. Jangan. Ada banyak orang yang pengen rambutnya ikal. Bagus rambut ikal. Di satu tempat lain lagi. Kamu gak boleh masuk sini. Kenapa? Kulit kamu coklat. Besok dia ke salon, dia suntik vitamin C. Mukanya tumbuh pohon jeruk. Vitamin C semua ditanam. Butuh penghargaan. Karena ditolak, diterima. Dunia sedang menolak. Ada ukuran yang dia buat, saudaraku. Makanya jangan kaget kalau di sosmed tampilannya wah. Iya kan? Dunia nangkep itu. Makanya untuk aplikasi-aplikasi tertentu ada namanya filter. Giliran ketemu sama aslinya berantakan, kelar loh. Sayang ketemuan yuk di sana di pojok mana, aku pakai baju merah. Kok muka kamu gak mirip ya? Kemarin habis suntik vitamin C aku main ke pantai angus. Karena pengen diterima, cuman itu kuncinya, pengen diterima. Itu doang. Jadilah dirimu sendiri. Gak usah jadi orang lain. Jadi dirimu sendiri, saudara. Ya, jadi ingat bahwa penghargaan kita tidak berdasarkan penilaian manusia. Makanya selalu saya bilang orang-orang muda banyak baca Alkitab. Orang-orang muda banyak baca Alkitab. Kenapa? Biar engkau tahu bahwa hidupmu berharga bukan karena apa yang kau miliki. No. Hidupmu berharga bukan karena kedudukanmu, pangkatmu, apa kepintaranmu, sekolahmu lebih tinggi. No. Kalau engkau dapatkan itu good, tapi itu bonus. Penghargaanmu tidak berdasarkan dari itu. Kenapa ada istilah di dunia post power syndrome? Kenapa? Karena merasa pada saat di ataslah saya berkuasa, ketika di bawah, padahal dia juga punya kasih karunia Tuhan. Ketika dia udah melepaskan segala sesuatunya. Tapi dia merasa saya hanya berharga ketika saya di atas. Ya seperti itu jadinya. Di bawah engkau merasa gak dihargai. Karena berdasarkan
Omongan orang, wah Bapak hari ini puji Tuhan ya bagus banget. Bajunya, kemejanya, batiknya, sepatunya Pak. Oh baju. Giliran udah kehilangan jabatan itu ya boro-boro dipandang aja enggak. Karena berdasarkan itu berasa penghargaannya gitu. Ya. Yesaya 43 ayat 3 dan ayat 4. Yesaya 43 ayat 3 dan 4. Saudara mesti ingat ayat ini. Kita baca sama-sama aja ya, 3, 4. Sebab akulah Tuhan, berarti Tuhan yang ngomong. Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dengan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena apa? Oleh karena apa? Engkau berharga di mataku. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya berharga di mata Tuhan. Amin. Setiap hari engkau bangun. Tuhan terima kasih. Di hadapan Tuhan saya berharga. Sehingga rasa percaya dirimu itu meningkat. Bukan karena apa perlakuan orang dalam hidupmu, tapi karena engkau tahu dirimu berharga di mata Tuhan. Itu penting. Jadi gak ada tuh orang-orang mau bunuh diri karena gak dihargai hidupnya, gak ada. Kenapa? Karena dia tahu hidupnya berharga kok. Penghargaan itu dari Tuhan datangnya. Sehingga ketika dia tidak dihargai oleh sesamanya, dia gak jadi orang-orang yang kecewa. Saya gak dihargai, gak apa-apa. Yang penting saya dihargai oleh Tuhan kok. Tuhan Yesus mati buat saya, Tuhan Yesus mati berkorban buat saya, menyelamatkan saya ketika saya masih berdosa. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya, jadi yang kedua, ketika kita sedang mengalami penolakan atau tidak dihargai dimanapun kita berada, yang kedua ingat bahwa keberhargaan kita, nilai hidup kita tidak berdasarkan penilaian manusia tentang siapa kita. Makanya penting untuk gambar diri kita itu pulih. Siapa kita di pemandangan mata Tuhan, bukan siapa kita di pemandangan mata manusia. Ya, yang ketiga. Karena kita tidak dapat menghindari terjadinya penolakan dalam hidup kita, maka kita perlu tahu apa sikap kita ketika kita mengalami penolakan. Yang pertama ingat, manusia bisa menolak dan tidak menghargai kita, namun Tuhan menerima kita. Yang kedua ingat bahwa keberhargaan diri kita tidak berdasarkan penilaian manusia. Kita berharga dan kita bernilai karena memang kita diciptakan berharga dan kita diciptakan bernilai di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, ketika penolakan tidak diterima itu menghampiri kehidupan kita, maka yang ketiga dengar baik, jangan simpan sakit hati, jangan simpan kekecewaan, tapi belajar untuk lepaskan pengampunan. Itu bisa terjadi siapapun saudara. Ya. Engkau bisa jadi korban, tapi saya berdoa jangan sampai engkau menjadi pelaku. Kalau kita jadi korban is okay, gak apa-apa. Kita tahu kebenaran apa yang mesti kita lakukan. Tapi kalau sampai kita jadi pelaku, bertobat. Bertobat. Belajar untuk hargai sesamamu. Sekalipun dia tidak sama dengan engkau. Belajar untuk menerima perbedaan. Hargai. Ya. Jadi yang ketiga, belajar jangan simpan sakit hati dan jangan simpan kekecewaan. Belajar untuk mengampuni. Kenapa? Karena seringkali ketika kita mengalami hal-hal tersebut dan kita nggak bisa nyimpan, nggak bisa lepaskan pengampunan, kita simpan dendam, kita simpan sakit hati, kita simpan benci, ujung-ujungnya kita jadi sama dengan mereka. Kita akan sama dengan orang-orang yang menolak kita, kita akan mulai menolak orang-orang yang tidak sama dengan kita. Karena seperti itu, orang yang dilukai akan cenderung melukai orang lain. Orang yang dikecewakan akan cenderung mengecewakan orang lain. Orang yang disakiti akan cenderung menyakiti orang lain. Itu udah hukumnya. Kenapa? Karena poin 3 ini. Karena dia tidak mau melepaskan pengampunan. Karena ketika dia menyimpan dendam, dia menyimpan sakit hati, dia menyimpan kecewa, dia menyimpan luka. Hal yang sama yang kau lakukan, engkau menimpa hidupmu akan kau lakukan buat orang lain. Jadi kalau saudara ngelihat ada teman-teman saudara ngomongin orang, dia produk itu. Dia adalah produk orang yang diomongin. Ada orang-orang mungkin teman-teman saudara yang mengecewakan saudara. Jangan stres.
Karena dia adalah produk hasil dikecewakan oleh orang lain. Justru orang-orang seperti itu kita mesti rangkul. Kenapa? Karena dia orang terluka. Karena dia orang terluka. Dan terluka harus dibebat, harus diobati, harus dipeluk, harus dijaga. Dan itu tugas saudara dan saya. Di luar sana ada banyak orang-orang yang mengalami penolakan. Di luar sana ada orang-orang yang tidak mengalami penghargaan dalam dirinya. Sehingga dia buat sesuatu yang aneh supaya dikatakan apa? Kamu berharga. Saya buat tato di kaki, tujuan saya satu waktu itu. Supaya saya dikatakan keren. Tapi saya nyesel belakangan, keren enggak sakit iya. Gak ada bagus-bagusnya saudara. Karena tujuan kita itu. Supaya saya dikatakan apa? Keren. Minta penghargaan dari orang lain. Apa yang saya dapati? Selain sakit. Dia bilang begini. Masa buatnya cuma segitu? Kasih satu badan dong. Saya bilang nenek moyang. Satu badan dari mana? Cuman satu kaki aja saya panas dingin. Saya bilang begitu sama dia. Enggak. Dari situ saya enggak ikutin. Karena inilah manusia gitu ya. Enggak akan pernah merasa puas. Dan itu ditampilkan terus. Penghargaan itu tidak kita dapat dari manusia. Penghargaan itu cuma kita dapat dari Tuhan. Karena itu kalau hal itu sedang menimpa hidupmu, jangan sakit hati, jangan kecewa, jangan luka, tapi jadi contoh, jadi teladan, rangkul orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Karena kita tahu kita sudah dihargai, maka kita bisa menghargai orang lain. Kita sudah diterima, maka kita bisa menerima orang lain. Apa yang diperlakukan dalam hidupmu, itu akan kau buat. Engkau sudah diterima Tuhan Yesus oleh kasih-Nya. Engkau sudah diampuni oleh Tuhan Yesus oleh kasih-Nya. Lakukan itu buat orang-orang di sekelilingmu. Karena tujuan iblis adalah perpecahan, saudara. Dia ribut. Tujuannya satu, supaya saling sikut, saling serang, saling pecah, satu dengan yang lain hancur. Ya, yang keempat, yang terakhir. Karena kita tidak dapat menghindari terjadinya penolakan dalam hidup kita, maka kita perlu tahu apa sikap kita ketika kita mengalami penolakan. Yang keempat, yang terakhir, bangkit. Bangkit dari setiap penolakan. Ada orang ketika ditolak, dia sakit hati, dia kecewa, dia bully, saudara. Ketika ada anak-anak kita dibully, maka anak-anak akan berubah. Iya kan, kesehariannya akan berubah. Makanya bahayanya bully seperti itu. Nah, dari mana sih anak-anak kecil bisa membuli? Hah? Dari mana? Gak sederhana. Ini hasil-hasil penolakan. Anak-anak yang bisa membuli anak-anak lain itu dipertanyakan orang tuanya. Dipertanyakan orang tuanya, kenapa anak ini bisa membuli? Oh, saya nggak lihat. Loh, lu sebagai orang tua kenapa nggak lihat? Itu yang dipertanyakan, kasihan nih korbannya. Ada yang sampai anak-anak gak bisa makan, gak bisa fokus belajar, cuma gara-gara sering dibully, ujung-ujungnya gak mau sekolah. Saya berdoa biar orang tua di gereja ini belajar hargai anak-anakmu. Anak-anak yang tidak dihargai akan tidak menghargai teman-temannya di sekolah. Mengerikan. Saya tahu anak-anak kita punya kekurangan. Tapi bukan berarti anak-anak kita punya kekurangan lalu tidak menghargai anak-anak kita kan. Support dia, belajar memuji anak. Karena ketika engkau memuji anak, anakmu akan gampang sekali memuji orang lain. Bukan menyakiti orang lain, apalagi membuli orang lain. Dapat dilihat seperti apa anaknya, orang tuanya, dilihat dari anaknya. Jadi kalau hal ini sedang menimpa kehidupan kita, bangkit. Jangan terpuruk. Jangan terpuruk, bangkit
Jangan minder dengan penolakan yang kita alami. Ingat, penolakan itu bukan berasal dari Tuhan. Tuhan gak pernah menolak kita. Ya, selama kita merasa tertolak, disitulah iblis sudah menang. Tapi ketika kita merasa hidup kita dihargai, kita mau bangkit berjuang, bahwa hidup kita tidak berdasarkan ucapan orang tentang kita, maka di situ terang Tuhan turun atas kita. Bangkitlah, jadi teranglah. Sebab terangmu bercahaya. 4 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Jangan sampai engkau larut dalam penolakan. Ketika engkau tidak diterima, engkau tidak dihargai, it's okay. Yesus pun datang di dunia tidak dihargai, siapa saya? Ketika engkau tidak dihargai, engkau tidak diterima, it's okay. Daud pun pernah mengalami, Yusuf pernah mengalami. Orang-orang besar yang tercatat dalam firman Tuhan pernah mengalami, tapi mereka menang. Terus kenapa saya bisa kalah? Berarti sikap saya yang salah. Saya bagikan 4 sikap dalam kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Agar kita menjadi orang-orang yang mengerti. Sekalipun kita tidak diterima di dunia, Tuhan menerima kita. Sekalipun kita tertolak di dunia ini, Tuhan tetap menyambut kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri.